Nama saya Mida Sintiarani. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjabarkan mengenai fungsi string dalam Excel. Apa itu string? String atau disebut juga dengan untaian dalam pemrograman komputer adalah sebuah deret simbol. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Macam-macam string ada 6, yaitu yang pertama ada right, yang kedua ada left, yang ketiga ada middle, yang keempat ada upper, yang kelima ada lower, yang keenam ada proper. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang right. Fungsi right adalah fungsi string yang dapat digunakan untuk mengembalikan sebagian dari string dari karakter di sebelah kanan. Right mengembalikan karakter terakhir atau karakter dalam string text berdasarkan jumlah karakter atau jumlah byte yang Anda tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lutfi Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai fungsi string pada bagian left. Jadi, fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter tertentu dari suatu teks yang dimulai dari karakter pertama atau karakter paling kiri sampai sejumlah karakter tertentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan fungsi string, kita bisa membuat ekspresi di akses yang memanipulasi teks dalam berbagai cara. Misalnya, kita mungkin hanya ingin menampilkan bagian dari nomor seri pada formulir, atau kita mungkin perlu bergabung atau menggabungkan beberapa string bersama-sama. Seperti nama, contohnya Dewi Dinda. Karena kita ingin menggunakan fungsi left, maka yang akan kita ambil hanya dari sisi kiri, yaitu kata Dewi. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas langsung di soal Rumus Excel Meet. Rumus Excel Meet adalah fungsi teks yang digunakan untuk mengambil karakter atau beberapa karakter tengah dari suatu sel yang memuat string atau teks. Berikut sistematis penulisan rumus Excel Meet. Sama dengan Meet, buka kurung teks, koma, start 6, 6 card, tutup kurung. Syntax Meet digunakan untuk mendeklarasikan fungsi teks untuk mengambil karakter tengah. Teks adalah teks langsung dengan tanda petik ganda atau alamat sel yang memuat string atau teks. Start 6 adalah nilai indeks karakter awal. Indeks karakter dimulai dari angka 1. Misalnya, dalam kata Excel, dengan indeks satunya adalah E, lalu indeks 2X, indeks 3C, indeks 4E, dan indeks 5L. Lalu 6 cards adalah banyaknya karakter yang diambil berupa nilai bilangan bulat. Ada catatan penting, yaitu penggunaan koma atau semikolon, titik koma dalam formula disesuaikan dengan versi Microsoft Word dan dikonfigurasikan sesuai dengan bahasa perangkat Anda atau komputer Anda. Jadi, penggunaan koma ataupun titik koma kalian sesuaikan dengan Microsoft Excel yang ada pada komputer Anda. Oke, selanjutnya ada materi upper. Jadi kegunaan upper ini yaitu untuk menjadikan semua huruf dalam data menjadi huruf besar. Hasil yang kamu dapatkan dari upper ini adalah dengan data huruf menjadi huruf besar semua. Cara penulisan dan input pada upper dapat dilihat sebagai berikut. Seperti Anda bisa lihat pada contoh di atas, input yang dibutuhkan dalam penulisan rumus ini hanya satu, ialah teks. Data yang ingin diubah semua hurufnya menjadi huruf besar semua. Contoh penggunaan dan hasil berikut akan diberikan dan dijelaskan contoh penggunaan rumus upper ini beserta hasil yang didapatkannya. Pada contoh di atas terlihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh rumus upper ini terhadap suatu data. Upper akan merubah semua huruf dalam datamu menjadi huruf kapital semua. Ia tidak melakukan perubahan apapun seperti jenis data lainnya seperti angka, spasi, dan lain-lain. Cara penggunaan rumus ini pun cukup mudah seperti terlihat di contoh di atas. Kamu hanya perlu memasukkan data yang ingin kamu ubah semua bentuknya ke dalam rumus ini. Tekan enter dan huruf dalam datanya selesai dijadikan huruf besar semua. Langkah-langkah penulisan berikut akan diberikan langkah per langkah penulisan formula upper pada Excel. Formula ini termasuk sangat mudah digunakan karena hanya membutuhkan input data di mana prosesnya ingin dilakukan. Yang pertama yaitu
kalian semua harus ketik tanda sama dengan di cell tempat kamu ingin menaruh hasil uppernya. Yang kedua, ketik upper boleh dengan huruf besar atau huruf kecil dan tanda buka kurung setelah sama dengan. Yang ketiga yaitu masukkan data atau koordinat cell di mana kamu data yang ingin kamu ubah semua bentuk hurufnya berada setelah buka kurung. Jika kamu mengetiknya data secara langsung tanpa melalui koordinat cell, maka jangan lupa memasukkan di antara dua tanda kutip. Selanjutnya yaitu kalian hanya memasukkan tanda tutup kurung dan yang terakhir tekan tombol enter, proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proper dan lower. Yang pertama adalah proper. Proper adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah huruf awal pada suatu teks di Excel menjadi huruf besar atau kapital. Sedangkan untuk huruf kedua dan seterusnya akan dijadikan huruf kecil semua. Jadi hanya huruf pertama saja yang dijadikan huruf besar atau kapital. Kegunaan fungsi proper ini sama dengan fungsi lower dan upper, yaitu untuk merapikan teks yang ada di dalam Excel. Dalam hal ini mengubah bentuk huruf ke dalam bentuk yang diinginkan. Cara menggunakan fungsi proper di Excel. Letakkan sel di mana kita ingin mengubah huruf awal pada sel menjadi huruf besar dengan fungsi proper. Ketikkan fungsi sama dengan proper buka kurung teks tutup kurung jika kita ingin mengubah huruf awal suatu kata di dalam sel menjadi huruf besar. Kemudian masukkan teksnya pada bagian teks, atau kita bisa mereferensikan sel yang berisi teks untuk kita ubah huruf awalnya menjadi huruf besar. Tekan enter pada keyboard untuk melihat hasilnya. Copy fungsi tersebut untuk diaplikasikan pada sel yang lain apabila ingin mengubah huruf awal menjadi huruf besar pada sel yang lainnya. Contohnya, seperti misalnya kita ingin mengubah huruf awal teks tanpa adanya referensi sel atau dengan menuliskan teks secara langsung, maka kita akan bisa menggunakan fungsi proper seperti contoh sama dengan proper buka kurung tanda kutip laporan huruf besar, keuangan tahunan huruf besar semua kutip tutup kurung. Pada penulisan tersebut kita memasukkan teks kita secara langsung disertai dengan menggunakan tanda petik 2. Kita tidak disertai tanda petik, maka akan muncul pesan error. Dengan begitu, teks yang kita masukkan asalnya berhuruf besar semua menjadi berhuruf besar tanpa huruf besar semua hanya di tiap katanya. Selanjutnya ada lower. Lower Excel adalah suatu rumus yang bisa membantu mengubah semua huruf dalam teksmu menjadi huruf kecil. Fungsi lower di Excel adalah untuk menjadikan semua huruf dalam teksmu menjadi huruf kecil. Hasil lower adalah teks semua hurufnya yang telah diubah menjadi huruf kecil. Cara penulisan dan input sama dengan lower buka kurung teks tutup kurung. Ketika menggunakan lower, kamu hanya perlu masukkan input teks yang huruf-hurufnya ingin kamu ubah menjadi huruf kecil. Hanya input teks itulah yang dibutuhkan oleh lower untuk menjalankan fungsinya. Contoh penggunaan dan hasil. Jika kamu memasukkan input angka atau data lainnya selain teks ke dalam lower, ia tidak akan melakukan apapun terhadap isi angka tersebut. Akan tetapi, ia akan mengubah jenis data angkanya tersebut menjadi teks. Langkah dan penulisan. Pertama, ketik tanda sama dengan di sel tempat kamu ingin menaruh hasil lowernya. Kedua, ketik lower boleh dengan huruf besar atau huruf kecil dan tanda buka kurung setelah sama dengan. Yang ketiga, masukkan teks yang huruf-hurufnya ingin kamu konversikan menjadi huruf kecil. Yang keempat, tanda tutup kurung. Yang pertama di sini ada fungsi right. Contohnya pakai cara sama dengan ketik right, terus buka kurung, kita blok yang ini B5. Lalu kita ketik koma. Lalu kita ambil 3 huruf terakhir ini yang di sebelah kanan, CKT, kita ketik 3, lalu tutup kurung, enter. Lalu tinggal di drag saja. Selesai. Oke, selanjutnya ada fungsi left. Karena fungsi left diambil dari sebelah kiri, maka rumusnya
sama dengan buka kurung dulu, left, buka kurung. Karena AG ada di sebelah kiri, maka kita blok bagian B5, tinggal ikutin titik koma. Karena si AG ini 2 huruf, kita masukin 2, tutup kurungnya 2, tinggal di enter. Nanti kalau udah tinggal di drag saja. Langsung ke contohnya. Nih, untuk yang contoh pertama ada kata universitas. Nah, pada kata universitas ini kita ingin menggunakan rumus Smith. Misalkan kita ingin mengambil kata versi, maka rumus yang kita pakai adalah sama dengan masukkan sintaks Smith-nya, buka kurung, kita masukkan selnya nih, kita klik aja sel universitas ini. Nah, lalu setelah itu di sini kan pada Microsoft Excel ini menggunakan titik koma, maka kita gunakan titik koma. Lalu kita gunakan nih V ini berada di urutan kata keberapa. Nih berada di huruf keberapa nih. Nah, V ini berada di huruf keempat, maka kita ketik 4. Lalu titik koma lagi. Nah, kita ingin mengambil kata versi. Nah, dari kata versi ini terdapat berapa huruf nih? Nah, di sini kan kata versi terdapat 5 huruf, maka kita klik 5, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka akan keluar nih versinya. Nah, sama nih seperti kata yang kedua, yaitu Jakarta. Ketika kita menggunakan rumus Smith, maka kita menggunakan sama dengan kita masukkan sintaks Smith-nya, buka kurung, kita klik aja sel Jakartanya, lalu titik koma kembali. Lalu misalkan kita mau mengambil kata kar nih, kita ngambil kata kar, maka di sini K-nya ini berada di huruf keberapa nih? Nah, di sini K-nya berada di huruf ketiga, maka kita ketik 3, lalu titik koma lagi. Lalu kar ini ada berapa huruf nih? Nah, kebetulan kar ini ada 3 huruf, maka kita ketik 3 dan kita tutup kurung, lalu enter. Nah, keluar nih kata kar nih. Sama nih di contoh yang ketiga, kita menggunakan angka pun, dalam angka pun juga sama ya. Di sini ada angka 29, 08, 20 dan 20. Nah, misalkan kita mau ngambil angka 08, 20. Nah, di sini sama, kita menggunakan rumus Smith-nya sama dengan kita masukkan sintaks Smith-nya, lalu buka kurung, kita klik selnya, lalu titik koma, lalu kita kan ingin mengambil angka 0820. Nah, di angka 0 ini berada di huruf angka keberapa nih? Di sini dia berada di angka ketiga, titik koma. Nah, kita mau ngambil angka 0820, berarti kita mengambil 4 angka, maka kita ketik 4, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka keluarlah 0820. Nah, untuk kata yang contoh yang berikutnya nih, ada kata Jawa Timur. Nah, kita mau ngambil kata tengahnya itu wati. Nih, kata wa dan ti. Nah, pada kata wa dan ti ini kan berbeda beda katanya nih, dia beda kata. Tidak dalam satu kata yang sama, maka kita akan menggunakannya seperti ini. Kita masukkan sama dengan Meet, buka kurung, kita klik selnya, lalu titik koma. Nah, lalu sama nih, kita lihat nih W-nya ini, di huruf W-nya ini dia berada di huruf keberapa? Nah, di sini dia berada di huruf ketiga, maka kita ketik 3, lalu titik koma. Nah, kita kan mau mengambil kata wati. Nah, kalian jangan terkecoh nih dengan kata wati ini. Meski dia hanya 4 huruf, tetapi kalian jangan melupakan bahwa di tengah-tengahnya ini ada spasi. Nah, maka jika kalian bertemu kata seperti ini, kalian jangan melupakan spasi yang ada nih. Maka ketika kalian ingin mengambil kata wati, maka yang kalian tulis adalah bukan 4 melainkan 5. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti itu bakal keluar wati nih.
Nah, sama nih. Misalkan nih di contoh yang berikutnya nih ada angka 0209 strip 2909 strip 2004. Nah, misalkan kita mau ngambil angka tengahnya ini 2909. Nah, maka rumusnya seperti biasa, sama dengan mid buka kurung, kita klik aja ya selnya, lalu titik koma, lalu kita lihat nih start numbernya angka 2 pada 2909 ini berada di angka di urutan keberapa. Nah, di sini kan ada 0, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalian jangan melupakan stripnya. Stripnya ini pun juga harus dihitung nih. Oke, stripnya pun juga harus dihitung. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia berada di urutan yang ke-6. Lalu titik koma. Setelah itu berapa angka yang kita ambil, yaitu kan kita mau ngambil angka 2909, maka kita ambil 4. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan fungsi meet pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada fungsi upper. Rumusnya yaitu ketik sama dengan ketik upper terus buka kurung, tanda kutip, ketik tulisan di samping yaitu saya, terus ketik tanda kutip lagi, terus tanda tutup kurung, terus enter, selesai. Selanjutnya fungsi lower. Fungsi lower di sini ada contoh teksnya adalah Microsoft. Kita akan mengubah lower atau Microsoft ini menjadi huruf kecil semua dengan rumus sama dengan ketik lower, buka kurung, tanda petik, lalu ketik teks yang di samping Microsoft, tanda petik, tutup kurung, dan enter. Nah, ini akan berubah menjadi huruf kecil semua. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi proper. Di sini ada contoh teks Microsoft. Di sini kan teks Microsoftnya itu huruf besar semua. Jadi kita mengubahnya dengan fungsi proper. Caranya adalah dengan rumus sama dengan, lalu ketik proper, buka kurung, tanda petik, lalu kita ketik Microsoft, tanda petik, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, maka ini akan berubah menjadi huruf besarnya ada di bagian depan saja.